Bismillahirrahmanirrahim. Ini edisi revisi tentang fatwa MUI mengenai ucapan selamat hari raya kepada agama lain. Di video revisi ini ada tambahan ceramahnya Ustadz Khalid sebagai tolak ukur kita ya. Atau bahkan ustadz-ustadz yang juga ya, pasti hampir sama. Artinya ini adalah pendapat mayoritas ya ulama-ulama kita di Indonesia. Baiklah, jadi intinya fatwa MUI itu membuat kita umat muslim ya yang awam akan agama dan yang sudah mengenal agama dengan lebih jauh ya, itu jelas lebih tenang ya, karena mereka sekarang ya kalau kita bermuamalah dengan saudara-saudara sebangsa yang berbeda agama ya, kita itu lebih nyaman karena kita punya fatwa MUI. Jadi mereka juga kan pasti mendengar berita ini ya. Jadi mereka pastinya maklum. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani ya, mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah SWT telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Apa yang dicampur adukan itu akidah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini ada kabar yang menarik, kabar gembira bagi kita semua. Sebagaimana setiap tahunnya biasanya kita itu sering bertanya ya kepada ustadz-ustadz mencari penjelasan apa hukumnya mengucapkan selamat kepada hari raya umat beragama lain ya. Nah, di tahun ini Majelis Ulama Indonesia kita itu telah membuat sebuah fatwa yang artinya fatwa ini bisa kita jadikan sandaran. Nah, alhamdulillah fatwanya ini sesuai Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi lakum dinukum waliyadinnya itu ada ya. Karena di sini sangat jelas bahwa fatwa MUI itu menyatakan untuk melarang umat Islam mengucapkan selamat kepada agama lain. Semoga dengan fatwa ini sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang sepanjang tahunnya ya terkait bagaimana hukum mengucapkan selamat kepada perayaan umat beragama lain. Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang mengucapkan salam. Biasa ya kalau kita lihat acara kenegaraan itu biasanya salam itu yang banyak dicampur-campur ya. Nah, itu sekarang sudah ditetapkan oleh MUI. Jadi jika fatwa ini dipraktekkan, ucapan salamnya akan bergantung daripada orang yang berpidato itu. Tergantung pada agama daripada orang yang berpidato. Seumpama misalnya nanti Pak Prabowo yang berpidato, maka Pak Prabowo hanya cukup mengucapkan Assalamualaikum. Ya kurang lebih seperti itu ya. Atau mungkin supaya tidak menabrak akidah ya, mungkin salam untuk kebangsaan ini dirubah ya. Jadi tidak menggunakan salam agama, tapi mungkin salam nasional, misalnya merdeka, misalnya seperti itu, misalnya ya kan. Oke, sekarang kita simak penjelasan dari MUI. Majelis Ulama Indonesia resmi mengeluarkan fatwa yang melarang umat muslim memberi selamat di hari raya umat agama lain. Fatwa tersebut diputuskan melalui Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Bangka Belitung pada 28 hingga 31 Mei 2024. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menyampaikan larangan tersebut dalam hasil Ijma Ulama poin 3 terkait fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan, ujar Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Selain itu, MUI juga menetapkan ketentuan larangan terkait ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam. Niam menjelaskan pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan.
Alasannya, beberapa tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku mencampur adukan ajaran agama. Karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain, ujarnya. Kendati demikian, dia meminta umat muslim harus tetap mengutamakan toleransi. Dalam hal akidah, wajib memberikan kebebasan umat agama lain melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Dalam hal muamalah, bekerja sama secara harmonis dalam hal urusan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ujar Asroruni Amsoleh. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Terkait dengan fatwa MUI, maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat tanggapan daripada Menteri Agama. Sebagaimana yang kita ketahui, Menteri Agama yang cukup banyak kontroversialnya ini, yang mana di antara lain adalah mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Pernah juga Pak Menak ini mengucapkan selamat hari raya kepada agama Bahai, ya, misalnya itu agama Bahai. Lalu kontroversi yang lain adalah menyamakan Toa dengan Aum. Ya, itu ya. Baiklah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bagaimana pendapat Pak Menak soal fatwa MUI. Apakah setuju, sejalan, atau berbeda? Let's cekidot. Ini terus apakah fatwa soal salam lintas agama yang menjadi hasil Jadi salam. dari kemana? Nah, satu pertama fatwa itu sifatnya rekomendasi. Ya, namanya rekomendasi, tahu sendiri. Rekomendasi itu apa? Kemudian salam nama agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi. Tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ikhwal ubudiyah. Jadi jangan dilihat dari sisi teologis lagi, tapi ada sisi sosiologis yang juga harus dipertimbangkan, bahwa ini menjaga dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling, kan tidak gitu loh. Oke, telah kita simak sama-sama bagaimana pendapat Pak Menak. Kalau Pak Menaknya tidak risah menggunakan salam agama lain, pertanyaannya dibalik, apakah agama lain itu risih nggak ya harus mengucapkan salam agama Islam, kan begitu. Kalau kita timbang dari sisi syariat, maka kita butuh dalil, ya enggak? Sementara untuk kasus ini Pak Menak menggunakan dalil sosiologi, bukan teologi atau akidah Islam. Oke, jadi saudara sekalian memilih fatwa MUI atau pendapat Pak Menak, yang mana yang mewakili perasaan dan jiwa teman-teman sekalian. Oke, saya tutup video ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum.